Wih, langsung Erlangga wajahnya muncul ganteng sekali. Oke, selamat pagi untuk kehadiran kita pagi ini di pelajaran online ya untuk kelas 12 MIPA ya 12 MIPA di bawah pembelajaran saya Pak Wijaya ya. Nah, topik kali ini seperti tadi sudah saya sempat kasihkan 15 menit untuk melihat bab 4 ya tentang peluang. Saya harap kalian baca karena nanti kita akan ada kuis-kuis seperti biasa ya, jawab nomor ini bisa kita tambahkan ke penilai di bab berikutnya. Jadi kita kayak nabung gitu ya. Jadi yang hadir Zoom ini saya berikan reward berupa itu. Itu mungkin ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mungkin saya bisa lihat ini yang saya share ya. Ini tentang peluang kejadian ya. Jadi bab 4 ini peluang kejadian. Topiknya tidak banyak. Kita akan pelajari definisi. Ya, definisinya seperti apa? Ya, itu yang pertama, definisi. Dan cuma satu aja. Terus peluang kejadian majemuk seperti apa dan komplement ya. Jadi hal-hal ini saja. Apakah ini sulit? Jelas tidak ya. Materi peluang ini secara garis besar adalah lanjutan dari materi pencacahan yang kemarin. Kenapa? Karena digunakan rumus permutasi dan peluang saja. Jadi tidak ada hal yang baru. Yang baru adalah bagaimana dalam proses menalarnya. Kita lihat ke definisi yang pertama, ruang sampel ya. Nah, ini sama seperti yang ada di LKS, tapi saya ingin tekankan dua hal ya. Jadi kalian bisa garis bawahi LKS-nya ya. Nah, tolong ambil LKS-nya ya. Saya nggak bisa memantau ini. Yang bagian ini, NS, dan kejadian, yaitu NA ya. Tolong diperhatikan sekali ya. Mungkin kita baca bersama-sama dulu ya. Di ruang sampel merupakan percobaan proses yang menghasilkan data. Ya, menghasilkan data yang mana ruang sampel itu dilambangkan dengan S. Ya, secara umum ruang sampel itu dilambangkan sebagai S dari kata semesta, tapi kalau di luar negeri itu dia pakai huruf U ya, dari kata universe ya. Itu aja perbedaannya. Nah, titik sampel ini yang penting ya. Anggota-anggota dari ruang sampel yang mana dinyatakan dengan NS. Nah, N ini menyatakan nomina atau banyak dari suatu ruang sampel. Sedangkan kejadian A, banyaknya atau nomina dari A adalah NA. Jadi kalau kamu memiliki kejadian itu adalah kejadian munculnya bilangan ganjil yang kamu simbolkan dengan W, misalnya yang muncul kejadian bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, 21 gitu misalnya. Berapakah NW gitu ya. Jadi NW-nya adalah banyak dari kejadian titik-titik sampel ini. Yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Itu yang dikatakan sebagai kejadian. Nah, hal-hal ini yang dikatakan kejadian ini, yang saya kasih warna sekarang ini warna kuning, yang sebelah sini, adalah hal yang kamu harus tahu sendiri. Kapan NW dan segala macam. Ya, tentang ruang sampel. Sambil dilihat LKS-nya, tolong digarisbawahi dua hal yang tadi. Dan yang masuk ke kelas saya ini sengaja saya tidak mute ya. Kalau ingin bertanya silakan langsung. Saya juga tidak batasi waktu masuknya jam berapa. Biar mudah ya, biar tidak ngesep satu. Nah, kemarin kita lihat LKS-nya sedikit ya. Nah, ini saya minta anak mandiri ya. Ini LKS-nya sudah saya scan ya. Jadi kalau yang membutuhkan scan-scanan LKS bisa bilang ke saya, nanti saya kirimkan ya. Ya, ini Pak sudah scan ini. Ya. Nah, kita bisa lihat contoh di kejadian yang nomor ini ya, contoh soal dan alternatif ya. Kita lihat dulu contoh-contohnya ya. Yuninda Ayu bisa bersama saya kita lihat. Nih ada beberapa contoh. Nah, yang pertama ini kasus pelemparan uang keping, uang logam ya. Bisa kita lihat. Nah, di sini ini namanya ruang sampel. Ya, seperti kayak kita mencacah kemarin ya. Di ruang sampel, apa saja semua kejadian yang mungkin terjadi pada semesta atau S. Dan jumlahnya itu atau NS ada 4. Jadi bedakan ya. Jadi ruang sampel itu kayak seperti kita mencacah. Ini ada 4. Dan titik sampelnya ini. Nah, disebutkan sebagai nanti NS. Nah, jadi sama aja. Jadi pelajaran yang kemarin. Gitu ya, nomor 1. Nomor 2, lihat contohnya ada sebuah keranjang berisi 12 mangga ya, 12 mango.
dan 3 mangga, diambil 3 mangga secara bersamaan. Nah, ingat ya, kejadian yang pengambilan begini adalah kejadian yang tanpa adanya urutan. Jadi tanpa adanya kelas-kelas di sini. Jadi kita menggunakan kombinasi 12 diambil 3. Nah, seluruh kejadian pengambilan ini dikatakan NS. Kenapa? Karena kejadian ini adalah memetakan seluruh kejadian yang diambil, gitu ya. Seluruh dari ruangnya. Ya. Jadi ini NS notasinya. Nah, itu ya 12C3 dapat sekian. Saya rasa masih ingat ya 12C3 ya, 12 faktorial, terus di sini 9, di sini 3. Faktorial Ya, kemarin dicoret-coret dapatlah seperti ini ya. Tidak perlu saya ulangi lagi. Jam yang 1 jamnya. Nah, Nanti yang 3 jam baru jam 10. Oke, boleh. Nah, sekarang coba mari kita berlatih ya. Kita lihat nomor Yang 3 1 ya. jam sudah, jam 8 sudah. Ini barusan jam 9 sudah. Ya, Wirayasa jam 9 sudah ya. Nomor 3 diambil itu. Saya tidak mute ya yang hadir di sini. Nomor 3 ya. Yang boleh angkat tangan ya. Nah, ini ada pelemparan sebuah dadu ya, Nak ya. Nah, ini sederhana dulu. Kita mulai dari yang mudah-mudah ya. Nah, ini pelemparan sebuah dadu. Ingat ya, sebuah dadu. Jadi dadunya cuma 1. Dadu 1 itu matanya kan mata 1, mata 2, ya, mata 3, mata 4, mata 5, dan mata 6. Ya, ini ya. Tentukan ruang sampelnya. Ya, ruang sampelnya seperti tadi, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya ada berapa? N dadu ini ada 6. Terus yang C, muncul mata dadu prima, apa saja yang prima? Itu kita misalkan sebagai P, itu adalah, disebut sebagai kejadian A ya. Ada berapa yang prima? Yaitu ada 2, 3, dan 5. Banyaknya berapa? Banyaknya adalah 3. Nah, dari sini kita bisa cari peluang sebenarnya. Nah, peluang itu apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Boleh diisi ya nomor 3 ya, kayak gini jawabannya ya. Ruang sampelnya ini, titik sampelnya 6, kejadian yang muncul prima 2, 3, 5. Misalnya kalau saya ganti gitu misalnya. Bagaimana kalau kejadian yang diminta itu adalah kejadian munculnya mata dadu genap. Nah, genap ya. Genap mungkin kita misalkan sebagai kejadian B gitu ya. Genap apa saja? 2, 4, dan 6. Jadi banyak dari kejadian B adalah 3. Sama kayak gitu ya. Nah, jadi di sini bedanya di sana. Kita menghitung berapa banyak kejadiannya. Sama seperti pembelajaran kemarin. Oke, kita beralih ke inti saja ya. Jadi ini untuk teori-teori ini tidak terlalu menekan ya. Ini saya tampilkan sekarang. Nah, ini ada contoh yang real ya, yang bagus ya. Boleh kalian lihat bersama-sama. Ini rumusnya, kita perhatikan pelan-pelan. Ya, ini kaitkan dengan materi peluang. Mungkin Agus Wiro bisa melihat apa yang tertampil di depan. Kelihatan Wira? Bisa, Pak. Saya coba dibaca dulu yang dari paling kiri. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadi sebuah kejadian. Peluang terjadi sejadinya suatu kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS. Ya, oke, stop ya Agus. NA itu apa? Banyak kejadian titik sampelnya. NS banyak kejadian ruang sampel, gitu kan? Kemudian di bawahnya bisa dilihat ya, ini tolong digarisbawahi di LKS-nya ada ya, di bagian B, bahwa nilai probability A itu atau peluang itu lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jadi jawaban peluang itu terbatas ya, antara 0 sampai 1. Jadi jawaban kamu tidak boleh negatif, tidak boleh lebih dari 1, dan tidak boleh kurang dari ini ya. Jadi jawabannya antara 0 sampai 1 bernilai positif. Nah, ini ada contoh ya, bisa kita lihat bersama-sama ya. Ya, Pak bacakan ya. Atau ada yang mau baca ini? Atau dilihat aja dulu kalau paham. Sampai sini kita kuis ya. Bawahnya ada soal itu, yang ada gambar wajah-wajah tidak jelas itu. Ingat ya, rumusnya cuma 1 ya Nak ya, untuk bab kita ini. Boleh catat baik-baik di buku catatannya, NA, NS, dan catatan ini.
nilainya antara 0 sampai 1. Dua poin ini aja. Boleh diulangi ya. Peluang itu adalah banyak kejadian A dibagi banyak kejadian ruang sampel, dan nilai peluang itu antara 0 sampai 1. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi jawabannya adalah pecahan, atau koma juga boleh, tapi tidak boleh negatif, tidak boleh lebih dari 1. Nah, di sini saya ada contoh pelemparan sebuah dadu ya, yang paling mudah. Nanti kita kembangkan lagi, jangan khawatir soal Pak pasti berkembang ya. Nah, ini adalah kejadian muncul mata dadu yang merupakan bilangan prima yang tadi ya. Mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 5. Ini sumbernya ya, coba kalian mau belajar. Nah, banyak kejadian A, itu adalah 3. Mata 2, mata 3, mata 5. Seluruh kejadiannya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga peluang kejadiannya adalah kejadian dibagi dengan ruang sampel 3/6 atau setengah. Nah, setengah itu di antara 0 dan 1. Jadi ini jawabannya benar. Maksudnya gimana? Setengah itu bisa diartikan sebagai 50%. Jadi keluarnya adalah 50-50 ya. Jadi bisa genap, bisa juga bisa prima dan juga tidak prima. Jadi peluang mata prima itu adalah 50%. Artinya lawan dari prima apa? Bukan prima atau komposit ya. Itu juga 50%. Itu artinya dari maksudnya setengah ini. Karena yang wajar dipakai dalam pendidikan itu adalah dengan persen. Kan begitu ya? Ya, ada yang membantah? Belum ya? Oke, ambil selembar kertasnya, kita ambil buku latihannya. Tadi sudah sempat membaca sendiri ya. Kita kasih waktu 2 menit. Kalau ada yang mau bertanya boleh, silahkan lihat di bawah ini. Nah, ini ada ilustrasi ya. Silahkan dilihat. Ambil bukunya, silahkan dicatat. Nanti Pak bahas ya. Benar atau tidak? Jawabannya kirimkan via WA ya. Silahkan kalian foto jawaban anak, terus japri ke saya. Berapakah peluang dari soal yang berikut ini? Ada sebuah kelompok terdiri 5 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Berapakah peluang dari kelompok tersebut jika dipilih 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan? Ya, silakan dicoba. Nih, ada yang mengirimkan WA sakit, silakan. Nah, ini 3 menit ya. Nanti jawaban yang masuk ke saya nanti saya saring yang benar. Nanti saya masukkan ke buku biru. Ya. Nah, ini silakan. Tes, apakah terdengar suara saya? Boleh menyaut. Erlangga ada, Erlangga? Roka? Ada Pak. Oke, silakan ya. Ambil bukunya, coba dijawab soal yang ini ya. Nah, kalian boleh browsing, boleh, karena kalian di rumah kan. Silakan. Yang saya nanya peluangnya. Jawabannya ingat ya, antara 0 sampai 1. Bukan ratusan, bukan ribuan, bukan jutaan. Dan diingat ya, saya kasih clue ya. Ini kejadiannya kan tanpa jabatan ya, jadi gunakanlah kombinasi. Ini hint dari saya ya, biar kalian nggak bengong-bengong amat. Oke. Gunakan kombinasi ya. Gunakan kombinasi ya, silakan. Dari rumah. Oke. Boleh. Mana mic-nya nih? Si ngomong nih ya. Ya, gunakan kombinasi 3 menit. Saya tunggu yang masuk ya. Silakan kirimkan jawaban anak. Setengah pun saya hargai ya. Jam berapa nih? 9.32 ya. 9.35 kita tutup. Bisa nggak ambilin timer ya di Zoom ya? Coba saya cari ya. Timer online ada nggak ya? Nanti kirimkan jawabannya via Zoom ya, via Zoom, via WA ya. Timer online. Kayaknya ada deh. Soalnya sudah dicatat semua, kita buka timer kalau begitu. Oke, saya rasa sudah ya. Oke, coba dijawab. Mulai ya. Apa kesusahan ini? Tidak ada tanggapan ini? Apa kalian sibuk di rumah? Nanti saya bahas ya. Tunggu habis ini ya.
Mungkin yang baru bergabung ada 5 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Berapakah peluang dari kelompok tersebut dipilih 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan? Ingat ya, kata hubungnya adalah dan. Kata kuncinya gunakanlah kombinasi. Hari ini sedikit saya topik-topiknya ya. Saya akan banyak latihan soal. Silakan dicoba. Oh ya, sudah masuk beberapa ini. Ya, sudah minimal baca ya. Ya, kirimkan. Ini saya terima dulu. 1 orang ini. Nah, masuk. Langsung saya rekap ya. Ya. Kirimkan dengan nomor absen dan kelas ya, biar gampang dicari ya. Tinggal 1 menit lagi. 1 menit lagi. Tuh, 36 detik lagi ya. Kalau lewat, saya terima aja, tapi beda ya. Kirimkan saja. Apa perlu tambahan waktu, anak? Silakan. Mau tambahan waktu? 19. Ya. Oke, 10 detik lagi. Seperti yang terlihat di tampilan Zoom-nya. Saya pakai timer ini, biar saya dibilang jujur gitu ya. Ya, silakan difoto jawabannya. Di sini kita soal lagi ya. Oke, waktu habis. Oke, kita stop share dulu. Jadi seperti itu ya, tadi tesnya. Oke, jawabannya ya. Tidak baik kalau saya tidak jawab ini. Oke. Oke, cara soal mengerjakan yang ini, perhatikan baik-baik ya. Kita harus mencari, jadi tugasnya kita adalah mencari 2 hal ya. Yang pertama, kita harus mencari yang mana dikatakan sebagai NS, dan juga kita perlu mencari NA kejadiannya. Sehingga yang pertama, mari kita cari dulu dari NS ya. NS artinya seluruh kejadian yang mungkin, jadi tanpa memperhatikan laki-laki dan perempuan. Jadi yang dipilih berapa orang totalnya? Ada 4. Jadi 4 kandidat ya. Dari berapa? Dari 9. Jadi kita menggunakan 9 kombinasi 4. Gitu ya. Jadi 9 kombinasi 4 kita hitung, artinya 9 faktorial. 9 kurangi 4 berapa? 5. Jadi 4. Ini sudah bisa ya. Lalu kamu jabarkan 9, 8, 7, 6, 5. Ini 5 faktorial, ini 4, 3, 2, 1. Sederhanakan. Ya kan? Terus ini 4 dengan 2 kita coret dengan angka 8. Terus 3 ini saya coret dengan 6. Jadi sisa 2. Jadi yang kita perlu cari adalah itu. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 126. Ini adalah seluruh kejadian yang mungkin muncul dari 9 orang dipilih 4. Ini dari 9 orang dipilih 4, jadi ada 126 kemungkinan. Atau cacahannya ada 126. Nah, sekarang kejadian yang kita harapkan atau NA, kita bisa cari sekarang, yaitu dengan bagaimana. Kamu perhatikan ini soal saya hapus dulu ya, bentar ya, biar nggak banyak tulisannya. Nah, perhatikan kata hubungnya adalah dengan kata dan. Jadi dan itu artinya kali ya. Da. 2 orang laki-laki dari 5. Jadi 5 kombinasi 2. Terus ada 4 orang perempuan dengan 2 orang perempuan dipilih, yaitu 4 kombinasi 2. Kata hubungnya dan, jadi gunakan perkalian. Sehingga kalau kita hitung adalah 5 faktorial, 2 faktorial kali 3 faktorial, terus 4C2 apa? 4 faktorial, 4 kurangi 2, 2, dan juga 2. Sehingga kalau kita hitung, hasilnya ini adalah 5 kali 4 kali 3, 3 faktorial sama ya, terus 2 kali 1 kali 4 faktorial, 2 kali 1, oh bentar. 4 faktorial ini bisa kita jabarkan ya. Itu adalah 4, 3, 2 faktorial, 2 faktorial. Sehingga kalau kita hitung ya dengan baik-baik, nah ini bisa kita sederhanakan.
Ini 20 bagi 2 hasilnya adalah 10. Dan yang ini hasilnya adalah 6. Jadi 60. Nah, baru kita mendapatkan NA dan NS. Langkah berikutnya yang saya tanya adalah peluang. Nah, peluang itu atau probability itu nilainya antara 0 sampai 1. Nah, ini kan kita hitung dong. Jadi peluang kejadian A artinya adalah 60 dibagi 126. Jadi peluangnya ini. Pak, ini kan gede, Pak ya? Tidak, ini nilainya itu antara 0 sampai 1. Jadi benar ya. Jadi jawabannya itu yang benar adalah peluangnya adalah 60 per 126. Yang mana kalau kalian sederhanakan itu bisa. Silakan disederhanakan, tapi saya sampai ini aja sudah saya anggap benar. Oke, sudah ya? Ada pertanyaan? Saya minta Denis. Mana Denis? Hilang Denis. Anom Sri. Coba Anom Sri. Melia. Sorry, Melia maksud saya. Bisa bergabung Melia? Bisa, Pak. Oke. Jadi akan sudah mengerjakan tadi. Oke. Nah. Oke. Ya, Pak. Oke, masih menyimak ya. Oke. Saya cuma mau ngetes saja random ya. Kita coba yang soal berikutnya. Silakan anak buka LKS ya. Buka LKS. Saya bantu di sini. Kita buka LKS ya bareng-bareng. Silakan kita coba berarti soal-soal yang sederhana aja. Ini yang tadi yang saya sampaikan yang ini anak ya. Peluang kejadian itu ini ya. Ingat ya 0 sampai 1 NA NS itu aja rumusnya nggak ada ya. Tidak banyak. Kita silakan kalian cari LKS-nya. Kita latihan soal ya. Jangan yang terlalu mudah ya. Yang sedang-sedang saja tips soalnya biar banyak yang bisa. Harapan saya begitu. Yang mana ya? Nah ini ya, yang UK2 nomor 1 dulu deh. Silakan 2 menit. Nah ya, terlihat semua ya. Ini nomor 1, sebuah huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf kata loka karya. Tentukan peluang terpilihnya huruf K dan huruf A. Silakan 2 menit. Silakan dikirimkan via WA ya. Ini 1 plus 1 aja ini, nggak banyak-banyak ya. Sampai latihan bersama ya, nanti kita bahas yang ini, tenang aja. Saya ngasih soal, saya pasti bahas. Oke. Mana timernya nih? 2 menit dimulai dari sekarang. Mana nih? Mana nih caranya nih? Bentar. Stop share. Oke. Ya, silakan cari uji kompetensi 2 nomor 1. Ya, jawabannya aja ya. Ini kenapa saya kasih kuis-kuis begini ya, agar yang hadir Zoom ini ada reward-nya gitu ya. Jadi kalian sudah menyisakan waktu. Jadi tugas anak itu sebelum jam pelajaran matematika, silakan pelajari dulu, baca-baca, dan nanya ya kalau tidak paham. Kalau diam artinya saya nggak paham gitu aja ya. Ini kerajinan yang kita nilai di sini ya. Jadi kita bahas ya. Ini waktunya terus berjalan. Itu kayaknya mudah banget ya. Ayo. Nanti saya rekap ya. Masuk aja via WA, nanti saya data. Foto-foto aja ya. Foto-foto aja nanti saya data. Ini ada MIPA 5 nih. Siapa nih? Wirayase. Terus nanti saya simpan dah ya nama-nama yang ngirim ini. Oke. Masih 1 menit ya. Itu timernya masih berjalan. Jadi langsung aja jawabannya ya. Hurufnya ada berapa, apa, langsung peluang. Seluruhnya NS, kejadian yang diharapkan NA, lalu dibagi. Tidak usah sampai koma ya, apa bagi apa aja cukup. Agus Wirayase bisa dia ya. Nanti coba bantu jelaskan ke teman-teman ya Agus Wirayase ya. Bisa Agus? Halo, udah ngumpul nih. Agus Wirayase?
Wirayasa? Wirayasa? Halo, Pak. Nah, oke, udah habis waktunya ya. Coba kamu jelaskan jawabanmu, nak. Nah, ini udah masuk nih, Pak Preksa, benar ini. Pak jelaskan itu. Bentar ya, Pak share PDF-nya dulu. Coba jelaskan ke teman-teman yang belum ngumpul nih, betapa mudahnya ini, Gus. Ayo, Gus. Halo? Halo, Wirayasa? Halo, Pak. Ya, gimana caranya jawab nomor 1 ini, Wirayasa? Yang baca soalnya, Pak. Ya, caranya aja langsung, nggak usah dibacakan, udah tampil semua nih. Langsung aja, saya ngerjainnya gini, Pak. Gitu. Yang untuk yang loka karya, yang huruf K itu NS-nya adalah 9, Pak. Oke, betul. NS-nya adalah 9. Kenapa 9, nak? Karena jumlah huruf lokakarya ada 9. 1, Ada 2, 9. 3, 4, 9. Betul ya? Terus apa lagi, nak? Yang huruf, yang B-nya huruf A-nya, peluang PA-nya ada 2/9, Pak. Oke, yang nomor A, untuk huruf K, itu huruf K-nya ada berapa? Ada 2. Sehingga peluang K-nya ada 2. kejadian K yang muncul adalah 2/9. 2/9. Betul. Tinggal hitung aja huruf K ada berapa? Ada 2. Jadi 2 dari 9. Yang nomor B, Ada huruf 2. A-nya. Yang huruf A-nya peluang PB-nya 3/9 sama dengan 1/3. Ya, itu kalau saya pakai PA ya, huruf A ya. Boleh aja ya. Jadi ada 3/9 atau 1/3. Betul ya? 3. Seperti itu ya. Jadi cara jawabnya seperti itu ya. Oke ya, jadi seperti itu ya menjawabnya. Nah, oke, tinggal 5 menit ya. Sudah ada 2 soal, lumayan ya. 6 + 2 + 2. Nanti saya cari solusi lain. Apakah ini efektif atau tidak, kita akan coba. Terus usulan dari saya, ini mungkin ujian yang besok, itu kan pakai Google Form ya. Jadi saya akan pantau, nanti kita adakan ulangannya, 15 soal, waktunya adalah minggu depan ya, 9.30 sampai 10.30 hari Senin. Yang dijadikan ulangan adalah kaidah pencacahan, ya, dari aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Jadi tolong disiapkan untuk minggu depan. Saya harap banyak yang mendapatkan nilai maksimal. Oke, mungkin sekian ya untuk Zoom-nya, tidak lama. Ada pertanyaan mungkin? Siap tidak? Tidak ya, Wira. Ini Wira, Pak, lihat nih perwakilan MIPA 5 yang ngumpul ini. MIPA 4 sudah saya lihat di sini, yang MIPA 6 belum ada yang masuk nih ya, satupun ya. Tapi tidak apa-apa ya, jadi ini kayak reward sudah, aja ya. Pak, MIPA 6 sudah ada yang masuk. Oh, Dwinda. Maksudnya jawabannya Dwinda, maaf. Jawabannya ke sini, ke WA Pak. Oh iya, Pak. Dwinda ada ngumpul jawaban, Dwinda? Udah buat sih, Pak, tapi salah kayaknya, Pak. Oh gitu. Tetap aja kumpul ya, nanti saya periksa ya. Ini kan ada lah. Jadi kamu udah mengerjakan tuh, ada buktinya di saya ya. Ya, Tidak apa-apa Pak. ya, Dwinda, untuk minggu depannya. Oke, cukup ya. Untuk PR, ya buat berlatih aja ya. Saya kan, siapa tahu nanti besok normal lagi kan, saya bisa periksa buku tugasnya kayak kemarin ya, dan ngambil portofolio ya. Nah, untuk PR-nya saya ambil itu adalah halaman 113 ya. 13. Nanti saya mungkin dicatat dulu ya sambil nunggu Zoom-nya gini. Itu nanti 113 di UK2 dan di UK3. Nanti saya ambilkan beberapa soal. Nanti silakan dipantau Google Classroom-nya. Salah benar tidak apa-apa. Nanti akan saya buatkan pembahasannya. Ya, saya pengen kalian mencoba jawab aja dulu ya. Sekian ya. Oke, cukup. Saya tutup pelajaran kali ini. Ya, mungkin tidak semaksimal di kelas ya. Jadi ya, kita adakan saja. Dan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas waktunya. Ya, begitulah. Oke, nanti rekamannya ini. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Kita tutup ya. Oke. Coba Dwinda tutup dengan doa, Dwinda. Untuk mengakhiri kegiatan,
kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dina. Ya, oke. Selamat pagi dan silakan meninggalkan. Selamat pagi, Selamat pagi, terima kasih, Pak. Pagi, Ya, Pak. terima Terima kasih. Oke, Terima kasih, Pak. oke. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak sudah hadir ya. Nggak ada, Pak. Oke, udah 50 orang ya, lumayan lah dari 80. Oke, silakan.